Hai Sobat Kimia, jumpa lagi bersama saya Ibu Agatha dalam pelajaran konsep mol untuk kelas 10 SMA. Sebelumnya, coba yuk kita lihat dulu gambar berikut ini. Nah, ada beberapa barang yang sering kali kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja kalian sebagai pelajar pasti tidak asing dengan benda-benda ini. Nah, kita seringkali menyebutkan jumlahnya dalam satuan lusin, gross, rim, kodi. Ya, misalkan saya mau membeli 1 rim kertas. Jarang sekali menyebutkannya, Bu, saya mau membeli 500 lembar kertas. Ayo diingat-ingat kembali. 1 lusin itu ada berapa? Ya, benar. 1 lusin ada 12 buah. 1 gross sebanyak 144 buah, 1 rim sebanyak 500 lembar, 1 kodi sebanyak 20 buah. Nah, dalam kimia, satuan jumlah disebut dengan istilah mol. Ya, istilahnya adalah mol. Saya ulangi lagi. Mol merupakan suatu satuan jumlah sama seperti lusin dan gross, tetapi mol jauh lebih besar. Lalu berapa jumlahnya? Nah, jumlah 1 mol sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Besar sekali kan? Sehingga kita tahu ternyata jumlah 1 mol zat itu sama dengan 602 miliar triliun. Lalu bagaimana hubungan mol dengan jumlah partikel? Dalam 1 mol air, itu mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul air. Dalam 1 mol besi, mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 atom besi. Dan dalam 1 mol oksigen juga mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul oksigen. Sehingga kita bisa merumuskan X sama dengan N dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. X itu apa? X adalah jumlah partikel yang satuannya bisa atom atau molekul. Kemudian N itu N adalah besaran untuk jumlah mol. Dan 6,02 kali 10 pangkat 23 ini seringkali dinyatakan dengan bilangan Avogadro. Mari kita lihat contoh soal berikut ini. Berapa atom terdapat dalam 0,5 mol aluminium? Ingat, rumusnya apa tadi? Rumusnya adalah X sama dengan N dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Kita cari harga X-nya. Di dalam soal, N-nya adalah 0,5 mol. Masukkan saja angkanya. Ya, X sama dengan 0,5 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Dan hasilnya adalah 3,01 kali 10 pangkat 23. Sehingga kita tahu bahwa dalam 0,5 mol aluminium terdapat 3,01 kali 10 pangkat 23 atom. Jika yang ditanya dalam bentuk atom, maka satuan dari jumlah partikel tersebut adalah atom. Contoh soal yang kedua. Berapa atom terdapat dalam 0,2 mol oksigen? Rumusnya masih sama. X sama dengan N kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Kita masukkan angkanya, di mana mol sebanyak 0,2 mol. Dan kita hitung, X sama dengan 1,204 kali 10 pangkat 23. Dan kita tahu, dalam 0,2 mol oksigen terdapat 1,204 kali 10 pangkat 23 atom. Jumlah partikel, sekarang kita masuk ke dalam massa molar yang disimbolkan dengan mm. Massa molar itu apa sih? Massa molar yaitu massa 1 mol partikel jarum. Nah, yang menjadi standar adalah 12 gram C12.
C12 berarti itu adalah atom C12. Artinya, dalam massa 1 mol C12 mengandung 12 gram. Nah, massa atom relatif atau yang disingkat dengan AR atau massa molekul relatif merupakan perbandingan massa antara partikel zat itu dengan atom C12. AR serta MR ini nanti akan kita gunakan untuk mencari massa suatu zat. Contoh yang pertama, jika diketahui AR atau massa atom relatif dari Fe sama dengan 56, berarti massa satu atom Fe banding massa satu atom C12 sama dengan 56 banding 12. Oleh karena massa 1 mol C12 sama dengan 12 gram, maka massa 1 mol Fe sama dengan 56 per 12 kali 12 gram sama dengan 56 gram. Contoh yang kedua, MR. MR itu adalah massa molekul relatif. Ini digunakan untuk molekul. Karena H2O adalah suatu molekul, maka kita menyebutnya dengan MrH2O. Jumlahnya adalah 18. Berarti, massa 1 molekul H2O banding massa 1 atom C12 sama dengan 18 banding 12. Oleh karena massa 1 mol C12 sama dengan 12 gram, maka massa 1 mol H2O sama dengan 18 per 12 dikali 12 gram sama dengan 18 gram. Untuk unsur yang partikelnya berupa atom, maka massa molarnya adalah AR dengan satuan gram per mol. Untuk zat yang lainnya, misalkan H2O, CO2, dan lain sebagainya, maka massa molarnya adalah MR dengan satuan sama yaitu gram per mol. Bagaimana hubungan jumlah mol dengan massa zat? Rumusnya sebagai berikut. M sama dengan N dikali massa molar. Massa molar itu bisa dalam bentuk AR atau MR. Diingat-ingat lagi, kalau dia atom menggunakan istilah AR, sedangkan dalam bentuk molekul, dia akan menggunakan istilah MR. Kita jabarkan ya. M itu massa, N itu adalah jumlah mol, dan massa molar itu bisa dari AR atau MR, tergantung dia atom atau molekul. Contoh soal yang pertama. Hitunglah massa dari 2 mol natrium dengan ArNa sama dengan 23. Jangan khawatir, dalam setiap soal pasti diberitahu data AR-nya. Rumusnya adalah M sama dengan N dikali AR. Ingat lagi ya, karena atomnya adalah natrium, ini adalah atom, maka istilahnya AR. Masukkan angkanya. Sebanyak 2 mol dikali AR-nya 23, sehingga kita tahu massa dari 2 mol natrium sebanyak 46 gram. Contoh soal berikutnya. Hitunglah massa dari 2 mol kalsium hidroksida dengan rumus CaOH 2 kali. AR-nya hanya 1, ARO-nya 16, ARCa 40. Ayo, rumusnya apa? Rumusnya adalah M sama dengan N dikali MR. Kenapa pakainya MR? Karena CaOH 2 kali ini adalah suatu molekul atau senyawa. Oleh sebab itu, kita cari dulu berapa MR CaOH 2 kali. MR adalah jumlah dari AR. Dilihat, atom Ca-nya ada berapa? Ada 1 dikali ArCa. Kemudian, oksigennya ada 2, maka dijumlah dengan 2 dikali ARO. Dan dijumlah lagi dengan 2 dikali ARH. Dan kita mendapatkan harga MR-nya adalah 74. Masukkan angka mol dan MR-nya ke dalam rumus ini. 2 dikali 74
sama dengan 148 gram. Sehingga kita tahu massa dari 2 mol kalsium hidroksida sebanyak 148 gram. Contoh soal lainnya. Berapa mol molekul oksigen terdapat dalam 32 gram oksigen? Cari dulu ya MrO2. Berarti 2 dikali 16 sama dengan 32. Rumusnya M sama dengan N dikali Mr. N-nya yang akan dicari, ya, massanya sudah diketahui, Mr-nya sudah kita hitung. Masukkan saja angkanya. Sehingga jumlah mol dari 32 gram oksigen adalah sebanyak 1 mol. Cukup jelas? Kalau jelas, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Berapa mol air terdapat dalam 36 gram air? Biasakan cari dulu Mr-nya. Mr dari H2O adalah 2 dikali ARH ditambah 1 kali ARO. Masukkan angkanya, dan kita peroleh hasilnya adalah 18. Sekarang, mari kita cari harga mol airnya dengan mencantumkan rumus dulu. M sama dengan N dikali Mr. Masanya 36 gram, Mr-nya 18. Sehingga jumlah molnya adalah 2 mol. Lanjut ya ke contoh soal berikutnya. Berapakah jumlah atom besi F atau Fe terdapat dalam 20 gram besi? Yang ditanya adalah jumlah atom besi. Ayo, diingat lagi, simbolnya apa? Ya, jumlah atom itu simbolnya adalah X. Berarti kita mencari jumlah partikelnya. Siapa yang masih ingat rumusnya? Nah, benar. Rumusnya adalah X dikali N kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Tapi, kita belum tahu berapa jumlah mol. Cari dulu molnya dengan menggunakan rumus ini. M sama dengan N dikali AR. Masukkan massanya 28 dan AR-nya 56. Sehingga kita tahu bahwa molnya adalah 0,5 mol. Maaf ya, seharusnya ini simbolnya adalah N. Setelah itu, kita masukkan angkanya ke dalam rumus ini. 0,5 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Hasilnya adalah 3,01 kali 10 pangkat 23. Satuannya apa ya? Lihat yang ditanya berapakah jumlah atom. Berarti satuannya adalah atom. Berikutnya. Berapa massa dari 3,01 kali 10 pangkat 22 molekul oksigen? Massa. Berarti rumusnya M sama dengan N dikali Mr. Apakah sudah ada molnya? Belum ada. Lalu pakai rumus yang mana? Karena terdapat data 3,01 kali 10 pangkat 22 molekul, maka gunakanlah rumus ini untuk mencari jumlah molnya. Masukkan angkanya X, yaitu 3,01 kali 10 pangkat 23. Dan kita hitung harga N-nya sebanyak 0,5 mol. Lalu, masukkan ke dalam rumus tadi. Masukkan angka molnya 0,5 mol, dan Mr dari O2 adalah 32. Sehingga, massa dari 3,01 kali 10 pangkat 22 molekul oksigen adalah sebanyak 16 gram. Sekarang, kita lanjutkan dengan volume molar gas, atau simbolnya adalah Vm. Sesuai dengan hukum Avogadro, 1 mol setiap gas mempunyai volume yang sama, asal diukur pada suhu dan tekanan yang sama.
Volume 1 mol gas disebut dengan volume molar gas atau disimbolkan dengan Vm. Volume molar gas bergantung pada suhu dan tekanan. Semoga kalian masih ingat hukum dasar kimia, yaitu hukum Avogadro. Rumus dari volume adalah V sama dengan N dikali volume molar. Penjabarannya sebagai berikut. V adalah volume gas, N adalah jumlah mol, dan Vm adalah volume molar. Untuk mencari volume gas, ada beberapa kondisi. Kondisi yang pertama adalah pada keadaan standar. Keadaan standar itu keadaan yang bagaimana? Keadaan pada saat suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Dinyatakan dengan STP, kepanjangannya adalah Standard Temperature and Pressure. Volume molar pada kondisi ini adalah 22,4 liter per mol. Nah, jadi kalau rumus V sama dengan N dikali volume molar, maka volume molarnya adalah 22,4. Yuk kita lihat contoh soalnya. Berapakah volume dari 0,2 mol karbon dioksida jika diukur pada keadaan standar atau keadaan STP? Rumusnya sebagai berikut. V sama dengan N kali Vm. N-nya 0,2 dan diingat lagi, volume molarnya adalah 22,4. Setelah dihitung, hasilnya adalah 4,48 liter. Ingat ya, satuannya liter. Kondisi yang lain adalah keadaan tidak standar. Maksudnya bagaimana? Keadaan di luar keadaan standar tadi, ya. Kita akan menggunakan persamaan gas ideal dengan rumus PV sama dengan nRT. P adalah tekanan gas dengan satuan atmosfer. V adalah volume gas dalam satuan liter. N adalah jumlah mol gas, satuannya adalah mol. R merupakan tetapan gas dengan jumlah 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. Dan T adalah suhu mutlak gas. Ingat ya, suhunya harus diubah dulu ke Kelvin. Contoh soal. Berapakah volume dari 0,2 mol karbon dioksida jika diukur pada 27 derajat Celcius dan 1 atmosfer? Rumusnya apa tadi? Ya, benar sekali. PV sama dengan nRT. Sekarang kita masukkan saja angkanya. Tekanannya adalah 1 atmosfer. Volume yang ditanya, kemudian 0,2 ini adalah 0,2 mol, 0,082 ini adalah R, dan suhunya harus diubah ke Kelvin. Berarti 27 derajat Celcius ditambahkan dengan 273. Berapa ya hasilnya? Setelah dihitung hasilnya adalah 4,92 liter. Nah, ini adalah kondisi yang ketiga, membandingkan dua jenis gas. Rumusnya persis sekali seperti hukum Avogadro yang sudah kita pelajari pada hukum dasar kimia di bab sebelumnya. V1 per V2 sama dengan N1 per N2. Atau N1 per V1 sama dengan N2 per V2, atau N per V untuk A sama dengan N per V untuk B. Contoh soal lagi ya, jangan pernah bosan. Berapakah volume dari 0,2 mol karbon dioksida jika diukur pada suhu dan tekanan tertentu, di mana 1 mol oksigen sama dengan 25 liter? Pakai rumus perbandingan tadi ya. N1 per N2 sama dengan V1 per V2. Saya
misalkan N1-nya adalah karbon dioksida, sedangkan N2-nya untuk oksigen. Masukkan angkanya. 0,2 per 1 sama dengan V1 ini, ingat, untuk karbon dioksida. Volume oksigen adalah 25 liter. Dan kita hitung hasilnya adalah 5 liter. Jadi, pada volume 0,2 mol CO2 yang diukur pada suhu dan tekanan tertentu di mana 1 mol oksigen sama dengan 25 liter, volumenya adalah sebanyak 5 liter. Contoh soal berikutnya. Pada suhu dan tekanan tertentu, massa 10 liter CO2 adalah 11 gram. Pada suhu dan tekanan yang sama, tentukanlah volume dari 6 gram NO. Ada 2 gas, yaitu CO2 dan NO. Berarti kita masih menggunakan rumus Avogadro tadi. N1 per N2 sama dengan V1 per V2. Namun, karena belum ada jumlah molnya, kita cari dulu molnya. Mol CO2. Ada data massa dan ada data AR. Kita cari dulu MrCO2. Masukkan angkanya. Massa 11 gram. Dari mana? Dari soalnya, 11 gram. Kemudian MrCO2 menjumlahkan ARC dan oksigen. Hasilnya adalah 44. Kalau dihitung, molnya sama dengan 0,25 mol. Sekarang, mari kita mencari mol NO. Rumusnya sama. Mol NO sama dengan massa per ml. Massa NO-nya berapa? Kita lihat di soal. Ada 6 gram. MR-nya berarti ARN14 ditambah ARO16 sama dengan 0,2 mol. Nah, barulah kita menggunakan rumus perbandingan. N1 per N2 sama dengan V1 per V2. Masukkan angka yang sudah kita cari tadi. 0,25 per 0,2 sama dengan 10 per V2. V2 itu untuk volume NO. Setelah dihitung, hasilnya adalah 8. Jadi, volume NO yang kita gunakan adalah 8 liter. Demikian pelajaran konsep mol kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Jangan lupa like dan subscribe ya.